Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, marilah kita bersama merenung sejenak untuk mencoba memahami dan menindaklanjuti hikmah Isra Mi'raj yang mengantar kita menjadi pribadi yang bertakwa, berprestasi, berdaya guna, sehingga sukses di zaman modern. Saudaraku, apa yang akan kita bahas ini merupakan salah satu tafsir kontemporer dari surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surat Al-Isra ayat 1 diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Para ahli tafsir memberitahu kepada kita kalau ada ayat diawali dengan kata tasbih, subhanallah atau subhana, itu ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama, bahwa setelah ayat itu akan ada informasi, hal atau peristiwa yang sangat penting yang perlu dipahami, direnungkan, ditindaklanjuti oleh manusia. Yang kedua, ayat yang diawali dengan subhana atau tasbih itu menyatakan bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Benar, Allah Maha Kuasa, Allah tidak terbatas, Allah tidak terkalahkan, Allah tak pernah salah, Allah tak pernah keliru. Sehingga kalau Allah mengabarkan bahwa ada Isra Mi'raj, itu pasti benar. Tidak hanya benar, pasti bermanfaat. Dan yang ketiga, ayat yang diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah, itu mendidik kita agar kita menjadi manusia yang mencucikan hati, pikiran, ucapan, kebijakan, dan perilaku agar melahirkan prestasi, karya yang membahagiakan diri, mensejahterakan keluarga, dan memajukan bangsa beserta negara dan agama. Sehingga kalimat subhana di awal surat Al-Isra ayat 1 ini perlu kita camkan, kita tindak lanjuti. Dengan kalimat subhana itu kita dididik agar suci dalam hati, suci dalam pikiran, suci dalam ucapan, perbuatan, dan kebijakan, agar kita tidak bermasalah dengan hukum, tidak bermasalah dengan Allah, tidak bermasalah dengan sesama manusia, tidak bermasalah dengan lingkungan, sehingga kita tidak perlu mendapatkan sanksi hukum di dunia dan sanksi hukum di akhirat. Saudaraku, penggalan ayat yang berikutnya dalam surat Al-Isra adalah Alladzi asra bi'abdihi. Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ayat ini mengabarkan kepada kita bahwa Allah sangat berkuasa untuk memperjalankan hambanya dari suatu titik ke titik lain. Dari negatif ke positif, dari positif ke negatif, Allah bisa. Allah juga bisa mampu berkuasa mengangkat derajat orang-orang yang tadinya lemah menjadi berkuasa, sukses, sejahtera. Allah juga berkuasa memperjalankan hambanya yang tadinya hebat, kuat, dihormati, disegani, tiba-tiba ambyar karena suatu hal.
Allah berkuasa membuat takdir yang penyakitan, yang sering sakit menjadi pribadi yang sehat. Sebaliknya, orang-orang yang sehat bisa jatuh sakit berlama-lama. Dengan kalimat alladzi asra bi'abdihi, ayat ini menyadarkan kepada kita Allah berkuasa bertindak kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Maka kita harus menjadi pribadi yang takwa kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Manakala kita sudah berjuang, berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah menguji kita dengan kehidupan yang prihatin, yang sering gagal, yang belum menikmati suksesnya usaha, kita janganlah bersedih hati, jangan putus asa, apalagi bunuh diri. Yakinlah takdir Allah baik. Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang berusaha menuju kebaikan dan takwa. Pasti Allah akan membalas. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Kita harus tawakal kepada Allah. Nah, sebab kalau sampai kita di dalam ujian-ujian Allah, menghadapi takdir Allah yang Maha Kuasa, kok kita ini berputus asa, bahkan mungkin berbalik hati kita menjadi pribadi yang nakal, pribadi yang berani melanggar norma hukum, norma agama, norma susila, etika, perjanjian, sehingga kita merugikan orang lain. Ingat, Maha besar Allah, Maha pedih Allah siksanya kepada siapapun yang melanggar aturan. Maka dengan kalimat alladzi asra bi'abdihi, Allah berkuasa menjalankan apa saja terhadap hambanya. Kita harus takut kepada siksa Allah. Jadi mensikapi ayat alladzi asra bi'abdihi, Allah yang Maha Kuasa memperjalankan hambanya dari satu titik ke titik lain, kita harus menjadi pribadi yang takwa, pribadi yang tunduk patuh kepada Allah, mengagungkan Allah, tawakal kepada Allah, yakin bahwa takdir Allah pasti baik, pasti benar, pasti bermanfaat. Dan kita harus takut kepada siksa Allah. Kita harus takut kepada siksa Allah. Saudaraku, karena kita menyadari bahwa Allah adalah alladzi asra bi'abdihi, yang Maha Kuasa memperjalankan hambanya, mestinya kita termotivasi untuk menjadi pribadi yang bertakwa, berprestasi, berdaya guna. Ya, kalau di Indonesia ada contohnya, pribadi itu adalah Presiden Habibie. Beliau berprestasi, beliau bertakwa, beliau berdaya guna. Dalam perjalanan beliau penuh dengan prestasi dalam dunia dirgantara, yang itu sangat bermanfaat bagi umat, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi dunia. Beliau menjadi menteri, kemudian naik menjadi wakil presiden, dan pada akhirnya menjadi presiden yang disegani, yang dihormati. Dan sosoknya, walaupun Presiden Habibie sudah meninggal, tetap dihormati oleh banyak orang, karena beliau bertakwa, berprestasi, berdaya guna. Saudaraku, penggalan ayat dalam surat Al-Isra yang berikutnya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Pertanyaan kita, mengapa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari?
Nah, itu Allah lagi mendidik kita, sedang mendidik kita agar manusia itu di tengah malam hari rajin-rajinlah beribadah. Karena Nabi bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili akhir yaqulu may yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni fa'atiyahu may yastaghfiruni faghfira lahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, Rasulullah mengabarkan bahwa pada sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit dunia. Dan Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan barang siapa memohon ampun kepadaku, aku ampuni. Suatu kabar bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita yang mau rajin bangun malam beribadah, tunduk patuh kepada Allah. Nah, begitu indahnya, begitu kangennya Allah kepada para hambanya. Allah hadir di sepertiga malam ke langit bumi atau ke dunia maya bumi, mendekat kepada hamba-hambanya. Lalu Allah berbisik, wa minal laili fatahajjat bihina filatalak asa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Saudaraku, maka di malam hari, mari kita berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Agar kita sekeluarga, masyarakat kita, bangsa, negara kita diangkat oleh Allah ke tempat yang terpuji, yang aman, tentram, damai, sejahtera, bersatu padu, saling menghormati, saling menyayangi, saling menjaga, maju bersama, makmur bersama, dan pada akhirnya masuk surga bersama. Masya Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Penggalan ayat berikutnya dalam surat Al-Isra ayat 1 adalah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Pertanyaan kita, mengapa Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid? Nah, ini cara Allah mendidik kita agar kita memakmurkan masjid. Mari kita membangun masjid, sholat jamaah di masjid, zikir dan doa berlama-lama di masjid, kemudian infak, zakat, sedekah untuk pengembangan masjid, pemberdayaan umat, untuk rapat, untuk ijab kabul. Intinya, dengan ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, Allah mendidik kita agar menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pembinaan masyarakat, untuk mengembangkan kesalihan individu dan menciptakan keadilan sosial. Sehingga terjadi perekatan jamaah, terjadi persatuan-kesatuan umat, dan menjadi tumbuh kembangnya sifat saling asih, saling asah, saling asuh. Masya Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa menginspirasi kita agar masjid dijadikan sebagai pembinaan umat dan pemberdayaan umat. Jamaah
Saudara-saudaraku yang tercinta, penggalan ayat berikutnya dalam surat Al-Isra ayat 1 adalah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tempat Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa adalah kawasan yang diberkahi Allah. Kenapa diberkahi Allah? Itu semuanya adalah untuk menunjukkan sebagian kecil dari kebesaran Allah. Wujud keberkahan kawasan Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa antara lain postur tubuh manusia besar, tinggi besar. Kemudian di sanalah lahir para nabi dan rasul. Di sanalah minyak berlimpah ruah. Dan kawasan udaranya itu banyak dilintasi pesawat terbang dari berbagai negara, dari berbagai perusahaan, yang itu menimbulkan kewibawaan dan akan juga menimbulkan devisa. Saudaraku, sesungguhnya kawasan desa kita, kabupaten kita, provinsi kita, dan negara kita pun bisa diberkahi oleh Allah kalau kita semuanya, para warganya, mengembangkan sifat-sifat Rasul, yaitu siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Mari, kalau kita ingin RT kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, dan negara kita diberkahi Allah dari langit dan bumi, mari jadilah kita orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang benar, orang yang selalu sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan norma-norma. Kemudian jadilah orang yang amanah. Amanah itu adalah profesional, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, visioner, ikhlas, istiqomah, akuntabel. Nah, sesuai memegang teguh janji dan sumpah, memegang teguh aturan-aturan yang ada, serta memegang teguh visi dan misi di dalam menjalankan tugas. Amanah itu adalah mengutamakan Allah, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok tertentu. Amanah itu adalah melayani masyarakat dengan baik, tidak mencari kepentingan kesenangan diri atau kelompoknya, tidak berkhianat. Kalau kita ingin diberkahi oleh Allah seperti kawasan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yuk kita jadilah orang yang fatonah, meniru sifat Rasul. Rasul dan Nabi yang dilahirkan di kawasan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu sifat fatonah, cerdas. Kita harus mampu dan mau selalu memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda. Supaya kita menjadi manusia yang hati-hati, waspada, arif, bijaksana. Sehingga semua ucapan kita, perbuatan kita, tanda tangan kita, tulisan kita, karya kita, keputusan kita, dan kebijakan kita, terlebih perilaku kita, selalu bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat terlebih bagi Allah yang akan meminta pertanggungjawaban kita. Dengan pribadi yang fatonah, kita akan mempunyai kecerdasan hati, kecerdasan akal, dan kecerdasan spiritual. Lalu kita kembangkan sifat Rasul adalah tabligh, yaitu rajin memberikan pencerahan kepada umat, kepada publik tentang bagaimana hidup yang sebaiknya, yang sebenarnya, yang seidealnya menurut Allah dan menurut aturan yang ada. Sehingga masyarakat yang kita layani, yang kita tablighi, kita didik, kita ajari, kita cerahkan itu
mampu termotivasi untuk berbuat yang baik, yang benar, yang bermanfaat, yang mulia, yang dirahmati Allah. Setidaknya dengan tabligh kita, dengan pencerahan kita, maka umat akan terhindar dari keji dan mungkar, dari kesengsaraan, dari kehinaan. Kalau kita melaksanakan sifat-sifat Rasul, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh, maka insya Allah lingkungan di mana tempat kita tinggal, yaitu RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara kita akan diberkahi Allah dari langit dan dari bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, surat Al-Isra ayat 1 diakhiri dengan kata Innahu huwas sami'ul basir. Saudaraku, pada akhirnya mari kita memilih. Hidup ada pilihan. Setelah mendengar kajian ini akan menjadi orang yang bertakwa, berprestasi, berdaya guna bagi Allah, bangsa, negara, dan agama, bagi diri dan keluarga, atau akan menjadi pribadi yang nakal, yang keliru, yang menjauh dari Allah. Hidup adalah pilihan. Yang jelas, Allah itu innahu huwas samiul basir. Kepada yang merespon positif, Allah juga maha mendengar, maha melihat, akan membalas dengan kemuliaan. Nah, kalau ada manusia mendengar ayat-ayat Al-Quran kok malah menjauh dari Allah, Allah juga innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah akan membalas. Pada akhirnya, saudaraku, kita akan mencoba menyimpulkan ada 6 hikmah dalam surat Al-Isra ayat 1. Yang pertama, mari kita sadari Allah Maha Suci. Maka marilah kita mensucikan hati, pikiran, ucapan, perbuatan, perilaku, dan kebijakan. Yang kedua, Allah berkuasa memperjalankan hambanya dari suatu titik ke titik yang lain, kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja. Maka kita harus menjadi pribadi yang takwa, tabah, tawakal, sabar, ikhlas, tunduk patuh kepada Allah. Yang ketiga, kita tahu bahwa Isra Mi'raj terjadi malam hari, maka marilah kita berbeda di malam hari untuk berdoa bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, agar maju bersama, sukses bersama, dan masuk surga bersama. Kemudian yang keempat, kita tahu bahwa Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Maka mari jadilah orang yang selalu mencintai masjid, memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, setelah kita membaca surat Al-Isra ayat 1, kita paham bahwa kawasan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diberkahi Allah karena di sanalah lahir para nabi dan rasul. Maka mari kita berusaha keras mengembangkan sifat-sifat rasul, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kemudian yang keenam, kita tahu surat Al-Isra ditutup dengan ayat innahu huwas samiul basir. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat siapa yang merespon positif terhadap surat Al-Isra dan siapa yang merespon negatif terhadap surat Al-Isra. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Maka tidak ada pilihan lain. Mari kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na, menindaklanjuti surat Al-Isra ayat 1 sebaik mungkin, agar kita bahagia bersama keluarga,
kemudian kita sukses lahir batin dunia akhirat, sukses jadi pelopor yang pada akhirnya kita dicintai oleh umat, dicintai oleh bangsa dan negara, bahkan dikenang oleh seluruh umat manusia di dunia. Lebih dari itu, kita akan menjadi orang yang bertakwa, berprestasi, berdaya guna, sukses lahir dunia akhirat, masuk surga bersama-sama keluarga, bersama umat. Demikian, semoga renungan sederhana ini membuat kita semakin bertakwa, berprestasi, berdaya guna, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu surga, cinta ilahi, pengikut ajaran Nabi.